I Boleh? wish you the best of all this world could give. Wow, Kebetulan juga perdana ya. perdana banget ke Pulau Jawa, dan waktu itu ada yang ngongkosin, Dok. Kuliahnya ambil apa? Kuliahnya kemarin guru. Pendidikan. Pendidikan. Jadi seorang entertainer, untuk jadi seorang penyanyi yang punya panggung aja di Jakarta itu Tidak mudah. susah banget. Halo, welcome to Glow Skin Podcast. Sahabat Glow Skin, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Hari ini ada tamu spesial di Glow Skin Podcast, yaitu Aryo Lila. Big applause. Thank you for coming, Aryo. Dengan senang hati. Oke, Aryo ini mengawali karirnya dari audisi X Factor 2015 Betul. dan juga The Voice 2016. Tentunya punya suara yang luar biasa ya. Cerita dong bagaimana motivasinya mulai dari audisi tersebut. Kalau punya suara yang luar biasa sih, kalau itu kata-kata orang ya, Dok ya. Jadi saya tidak mau nanti dibilang jumawa gitu kan. Dulu kalau nyeritain awal karir lagi sih dari 2015 itu setelah kuliah. Iya. Itu kebetulan aku anak rantau di Jakarta ini. Oh, dari mana? Dari Kalimantan, Pontianak. Kalimantan Oke. Barat. Jadi Ponti ya? Pontianak bener. Setelah lulus kuliah 2014, mencoba untuk ikut ajang pencarian bakat. Kebetulan waktu itu yang ngadain itu di salah satu televisi swasta, SCTI. Dulu tahun 2014 nyobain audisi di Jogja. Iya. 2014 nyoba audisi di Jogja, kebetulan itu di akhir tahun. Kemudian kebetulan banget juga keterima audisinya. Padahal waktu nyobain itu tujuannya bukan pengen ikut kompetisi sih sebenarnya. Walaupun notabene saya memang senang banget ikut festival ini, festival itu. Memang dari Kalimantan sejak SMP tuh memang sering banget ikut festival. Wow. Cuman untuk kasus yang ini memang pada saat itu belum pernah ke Pulau Jawa. Iya. Jadi kebetulan juga Perdana ya. perdana banget ke Pulau Jawa, dan waktu itu ada yang ngongkosin, Dok. Oh ya? Iya, ada yang sponsoring karena Siapa? salah satu dosen yang ada di kampus Untan Pontianak, Di sana? Universitas Tanjung Pura. Wah. Nah, kebetulan saya pernah nyanyi di acaranya beliau. Iya. Beliau tertarik sama suara saya, terus nanyain kenapa nggak ikut audisi ini, bla 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 bla. Waduh, ntar dulu deh, kayaknya untuk kompetisi di luar Pulau Kalimantan agak susah tuh Pak, bilangnya kemarin. Iya. Kebetulan dia juga baik banget, terus dibiayain. Jalan tuh saya ke Jogja waktu itu 3 hari dengan tujuan jalan-jalan. Sama sekali nggak ada tujuan buat ikut kompetisi karena memang tujuannya jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan di Jogja, kebetulan belum pernah ke Jogja kan kemarin. Anak daerah ya. Bener, anak daerah terus jalan-jalan ke Jogja, agak-agak norak ya gitu. Jalan ke Jogja, kebetulan ikut audisi. Waktu itu audisinya startnya itu jam 5 subuh, itu udah mulai antri. Wow. Masuk ke dalam tempat audisi itu jam 5 sore. Bener-bener 12 jam. Nunggunya. Nunggu doang. Masuknya cuma 5 menit doang. Disuruh nyanyi hahaha udah. Itu masih bisa ke toilet nggak? Bisa sih, cuman resikonya keselip aja itu antriannya. gitu? Iya, Wah. jadi kita harus Luar pinter-pinter biasa. tuh di situ, harus kenalan sama teman-teman Iya, yang teman-teman. banyak ya. Iya, teman-teman yang ada di sekitaran pengantrian itu. Iya. Jadi once kita lagi ke toilet, titip barisan dulu yang mau ke toilet, gitu Oke. paling. Kalau enggak ya keselip lagi karena 1 jam itu bahkan bisa cuman 1 langkah doang tuh. Banyak sekali yang agak berminat susah. ya. Iya. Jadi kebetulan setelah audisi panjang itu, Iya. pengumumannya beberapa minggu setelah itu, jadi saya sempat balik lagi ke Kalimantan untuk nunggu hasil. Memang takdir Tuhan, Iya. saya dipanggil lagi langsung ke Jakarta, langsung ketemu sama judges. Kemarin itu ada 4 judges di X Factor, ada Baby Romeo, ada Ahmad Dhani, ada Maya, sama ada Afgan. Papan atas semuanya. Iya. Iya. Dan waktu itu 2015 di X Factor masih belum beruntung tuh, Dok. Masih di babak sebelum spektakuler show. Iya. Itu dipulangin. Oh gitu. Dipulangin lagi ke Kalimantan. Akhirnya saya pulang dan
sebenarnya nggak terlalu memegang kecewa sih, karena memang tapi berkesempatan bertemu dengan keempat itu udah luar biasa banget, itu udah sebuah pencapaian banget. Iya, Karena saya memang nggak berekspektasi untuk jalan lebih jauh dan dapat input juga nggak dari mereka? Banyak banget karena untuk sampai di babak yang itu aja, yang tidak banyak bilang belum masuk babak yang masuk TV gitu, masuk terlalu banyak masuk TV, yang on air-nya itu udah luar biasa banget. Jadi hal yang sangat menyenangkan. Jadi hal-hal kecewa itu udah nggak ada. Tapi waktu itu udah pulang, acaranya juga udah selesai, X Factor itu. Mungkin pada saat itu dilirik juga sama tim produksinya RCTI. Akhirnya di tahun 2016 saya dipanggil lagi buat audisi The Voice. Jadi berlanjut ya. Disitulah saya benar-benar berkompetisi yang benar-benar masuk jadi highlight-nya di situ. Dengan persiapan tentu dengan persiapan yang sudah pernah punya pengalaman kan sebelumnya. Jadi di 2016 saya sudah lumayan siap dan matang. Nah, jadi di 2016 juga akhirnya ketemu 4 orang yang luar biasa lagi. Di situ ada Agnes Monica, ada Judika, ada Ari Lasso, dan ada Kakak Sleng. Nah, tidak kalah luar biasanya ya. Iya, benar. Nah, kebetulan juga coach yang saya pilih waktu di audisi 2016 itu Agnes Monica. Karena memang sejak kecil memang saya idola banget tuh sama beliau. Pertama karena karirnya sejak kecil, sejak Tralala Trili itu sampai sekarang go internasional tuh belum pernah redup kayaknya. Yang kedua untuk tanpa konflik, tanpa kontroversi luar biasa banget. Makanya saya dari dulu mengidolai beliau banget. Yang kedua juga untuk nonton konsernya dia di Indonesia itu susah banget, minta ampun susahnya. Karena benar-benar intimate kadang-kadang konsernya gitu. Betul. Nah, sekarang saya dapat kesempatan untuk bisa jadi anak buahnya itu. Saya udah nggak peduli mau lolos sejauh mana, yang penting bisa anak ketemu. Didiknya tepatnya. Iya benar, anak didik yang benar-benar dilatih face to face sama dia. Jadi itu sebuah kebanggaan yang luar biasa banget. Jadi dari situ saya termotivasi banget untuk serius banget tuh ngikutin kompetisi itu sampai di babak semifinal. Rezeki saya cuma sampai di situ, jadi akhirnya out di babak semifinal. Tapi itu udah luar biasa itu sekali. Itu udah dream come true banget, benar. Tidak semua orang bisa sampai ke titik tersebut. Itu luar biasa. Congratulations, Aryo. Iya, itu juga jadi salah satu memori terindah dalam hidup saya sih. Saya bisa bayangkan. Iya. Nah, kemudian akhirnya bergabung dengan Lila sebagai vokalis. Betul. Ya, jadi Lila ini adalah band anak muda yang sedang naik daun ya, sahabat Glowskin. Sekarang kita minta Aryo cerita tentang gimana sih perjalanan karirnya sejauh ini setelah bergabung dengan Lila khususnya. Sama seperti saya mengidolai Agnes Monica tadi, Lila ini adalah sebuah band yang sudah berdiri hampir 17 tahun yang lalu. Cukup lama ya? Lama banget. Iya, lama banget. Iya, jadi band ini juga salah satu era-era emasnya musik Indonesia. Karena menurut saya sendiri ya, menurut pribadi itu era emasnya musik Indonesia itu ada di tahun 2000-an. Awal tahun 2000. Iya, benar. Dulu kalau ingat ada program namanya MTV Ampuh. Iya. Nah, dulu itu benar. dulu saya juga sering banget denger itu. Itu juga alasan kenapa bisa tahu Lila, karena Lila itu juga salah satu musik yang mempengaruhi karir saya. Selain dari dulu namanya Peter Pan, sekarang Noah ya. Dulu ada Peter Pan, Sheila on 7, ada band, terus banyak banget band-band yang berkualitas banget. Jadi saya sudah tahu Lila itu sejak dulu banget dan sudah senang sama karya-karya mereka sejak kecil, sejak masih ingusan mungkin ya dulu ya. Jadi sejak belum kenal perawatan ini, mungkin perawatan kulit itu masih ingusan, masih punya panu di muka mungkin. Zaman dulu itu zaman-zaman yang polos banget itu udah tahu sama mereka. Nah, akhirnya di tahun 2020 kebetulan Lila posisi vokalnya kosong karena saat itu vokalisnya menyatakan untuk keluar dari band. Akhirnya saya ditawarkan untuk menggantikan posisi vokalis sebelumnya. Akhirnya dari 2020 awal Februari sampai sekarang 2022 saya official 2 tahun lebih ya masuk Lila. Akhirnya bisa ada kalau teman-teman Lila bilangnya fans yang menjadi
menjadi personil. Iya, benar. Iya. Itu saya satu lagi itu wishlist saya yang saya centrengin. Maksudnya kecapai nih, satu-satunya tercapai ya benar. Oke. Nah, apa tantangannya Aryo? Sebagai vokalis Lila. Luar biasa banget karena justru luar biasa ya. Amazing banget tantangannya. Karena seperti yang saya ceritain tadi, ya Lila itu adalah sebuah band yang bisa saya bilang band besar banget. Karena sudah bisa, pertama karena karya-karyanya udah dikenal dari Sabang sampai Merauke, itu udah pasti. Ya, pasti. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pernah nonton FTV itu lagunya sering melanglang buana tuh di FTV. Jadi soundtrack iya, FTV benar. Ya. Nah, selain karyanya yang udah besar banget selama 17 tahun konsisten. Band ini juga salah satu band papan atas lah ya. Nah, otomatis band ini punya punya kredibilitas yang luar biasa. Yang harus saya khususnya untuk karisma personilnya masing-masing, terutama vokalisnya. Yang akhirnya saya gantikan posisinya untuk saya lanjutkan tuh. Itu sudah melekat ya tadinya. Sudah melekat ke semua personil bahkan. Jadi Aryo harus adaptasi atau Aryo membawa personality Aryo ke dalam band tersebut? Saya ceritain kronologinya mungkin ya. Jadi berapa hari berapa malam ceritanya? Pertama banget itu ditawarinnya lucu banget nih, ditawarinnya tuh nggak pakai audisi. Jadi kadang-kadang kalau band-band yang lain itu umumnya kalau pergantian vokal, karena kan di Indonesia juga pergantian personil itu hal lazim dan biasa banget. Jadi hal umumnya malah kalau band-band atau grup-grup yang lain di luar sana tuh biasanya pakai audisi tuh. Pakai audisi, terus ada pemilihan dari pilihan A, B, C, D, dipilihlah yang satu. Cuman untuk Lila ini khusus banget. Saya tiba-tiba di DM tuh sama salah satu personilnya Lila. Untuk diajak bertemu. Untuk diajak bertemu, kemudian setelah di prospek lah. Iya. Setelah bertemu, ngobrol, saya udah menaruh curiga sih sebenarnya waktu diajak ngobrol. Saya kemudian browsing, cari-cari tahu tentang apa nih kecurigaan saya. Apakah Lila pengen ngajak project A, B, C, D gitu ya. Jadi sempat browsing juga, tapi udah feeling, oh ini kayaknya bakal ngajak jadi vokalis nih kayaknya. Jadi setelah ngobrol itu ngobrol sama salah satu personilnya Lila, itu gitarisnya namanya Fare. Setelah ngobrol dan tahu kenapa akhirnya saya kan kepo kan, kenapa saya gitu, kenapa di antara Aryo nih pilih. Benar, kenapa di antara banyaknya penyanyi hebat di Indonesia yang lagi jomblo, istilahnya lagi nggak ada potensial dan lagi nggak ada rumah yang masih bisa digait gitu, kenapa harus saya gitu. Saya tanya kan, ternyata memang semuanya berkesinambungan tuh dari saya ceritain waktu The Voice. Di The Voice saya pernah bawain satu lagu di babak knockout. Itu salah satu lagunya itu judulnya Jealous. Lagu itu lumayan viral kemarin ya. Sampai sekarang sih masih sering jadi FYP di TikTok tuh. Walaupun saya nggak tahu, sering di tag aja sama orang. Jadi karena video itu lumayan dikenal sama orang dan sering melanglang buana di timeline, di Instagram, di TikTok, itu akhirnya nyangkut tuh sama gitarisnya. Dia ngeliatin kan, wah ini suaranya oke juga nih. Coba nyanyi lagunya. I wish you the best of all this world could give. Itu salah satu pengalamannya. Nah itu keren. Nah dari lagu itu mungkin lagu ini salah satu pembawa rezeki buat saya. Jadi di lagu ini, walaupun lagunya temanya dark banget, temanya bucin, bucin yang diselingkuhin, yang ditinggalin pokoknya lagu. Tapi lagu ini membawa hoki banget. Pertama karena lagu ini yang bisa bikin karir saya justru ada di step 1 tuh. Next level. Jadi orang-orang tahu nih bahwa ada orang namanya Aryo Setiawan bawain lagu ini dan bagus gitu. Itu yang membuat saya amazed banget sama lagu ini. Yang kedua, lagu ini akhirnya jadi perkenalan saya sama Lila. Jadi Lila tahu saya dari lagu ini. Akhirnya digandeng tanggal 3 Februari kalau nggak salah official saya jadi di-announce jadi vokalisnya Lila yang baru. 2020. Sekarang udah 2 tahun lebih ya. Cukup lama ya, sejak 2016 sampai 2020. Cukup lama sebenarnya. Jadi akhirnya berasa sebentar karena terjeda COVID. Oh iya. Itu bener ya. Iya. Tapi itu justru membuat lebih banyak improvement ya dari sisi vokal, sangat performance Aryo. Sangat memberikan motivasi, point of view baru dari tadinya kan saya
memilih untuk nggak kepikiran jadi vokalis band nih tadinya nih. Jadi solo aja. Solo aja. Jadi ya. setelah karena waktu ikut festival dulu pun seringnya solo karir. Jadi saya pernah ikut acara-acara festival kampus, festival radio itu solo terus, selalu solo. Jadi nggak pernah kepikiran untuk masuk ke industri musik terus jadi vokalis band, nggak pernah kebayang. Jadi akhirnya pas masuk terus bertemu sama 4 orang lila yang lain, terus kita banyak ngobrol, banyak sharing. Iya, akhirnya tahu nih ternyata dunia industri, dunia musik itu nggak sebatas pikiran saya aja. Ternyata wow, memang pengalaman 17 tahun, 16 tahun itu nggak bisa bohong. Memang saya banyak banget curi ilmu dari mereka itu sebenarnya. Belajar bisa gabung sama Lila, ya benar. Lebih matang tentunya. Iya, saya merasa sangat matang malah sekarang. Kematangan mungkin. Oke, pernah nggak ingin menyerah? Seperti yang saya ceritakan sama Dokter Nanang tadi, saya berangkat dari kampung ya. Saya lahir di sebuah kabupaten di Kalimantan Barat, namanya Kabupaten Sekadau. Itu berapa jam dari Pontianak? Nah, kalau dari Pontianak itu sekitar 6-7 jam. Kalau standar mobilnya nggak terlalu kencang ya. Jadi lumayan pedalaman lah, lumayan jauh. Nah, dari sejak lulus SMA ke kuliah, itu kuliahnya di Pontianak, udah ngerantau. Nah, tadinya nggak kepikiran banget mau keluar lagi tuh, mau ke Jakarta, benar. Ya. Nah, akhirnya pas setelah ajang The Voice itu, akhirnya saya berpikir bahwa memang karir saya akan di sini. Saya akan berkarir dan mencari nafkah di sini di industri ini. Industri musik. Iya, industri musik. Sementara itu, kuliahnya ambil apa? Kuliahnya kemarin guru. Pendidikan. Ya? Kebetulan orang tua ayah, ibu guru, kakak juga guru. Passionnya mengajar. Sebenarnya bukan passion, kemarin ikutan. Oke. Iya, ikut-ikutan. Karena waktu pertama itu mau ngambil jurusan kesenian, itu ditolak sama universitasnya. Jadi jadi akhirnya berkumpul sama circle yang salah. Iya. Akhirnya ngajak ke terserah mau ikut, mau masuk apa aja, yang penting kita bareng gitu. Circle salah tapi yang positif ya. Iya, benar. Tentunya ya. Circle. Maksudnya bukan pribadinya yang salah ya. Ini mungkin ajakan ada, ayo kita kesini aja. Yang berbeda haluan. Waktu itu belum ada pikiran kalau ini karirnya akan kesini nggak pernah. Nggak ada gambaran. Penting ngumpul aja udah waktu itu ya. Di situ salahnya. Nah, waktu itu setelah tahu bahwa setelah menentukan nih, Dok. Menentukan kalau saya memilih untuk berkarir di industri musik. Sementara waktu setelah saya selesai mengikuti ajang itu, saya merasa kalau karena kan waktu setelah audisi, setelah event The Voice itu, saya sempat pulang dulu nih, belum langsung merantau pulang dulu, masih beradap karena waktu itu 2016, dari 2014 setelah selesai kuliah langsung nyoba audisi 2015 nggak langsung kerja. 2016 karena selang waktu 15-16 juga pernah daftar di salah satu bank gitu di sana sebagai pegawai. Tapi karena di 2 pilihan kan, mau tetap berkarir di musik apa mau ngantor aja nih. Nah, waktu itu udah basah nih, udah sekalian nyemplung aja nih. Udah saya tetap lanjutin karir musik. Nah, waktu itu 2016 makanya sempat pulang dulu mikir kalau memang serius nih, memang akan serius meniti karir di industri musik, jangan nanggung-nanggung. Ayo kita ke sarangnya sekalian di Jakarta kan, karena waktu itu saya berpikir di Pontianak masih belum terlalu mengeksplor banget nih. Belum jadi tren ya. Industri musik di sana tuh belum terlalu banyak celah untuk bisa tembus. Kesempatannya belum terbuka luas. Belum terlalu terbuka. Benar. Makanya saya berpikir kalau memang serius jangan setengah-setengah. Udah waktu itu bismillah aja berangkat ke Jakarta. Nah, waktu di Jakarta ternyata memang nggak seindah yang dibayangkan ya. Ibu kota dikejam dari berdiri atau bagaimana? Iya, ternyata pepatah itu bukan sekedar omongan orang aja, omongan di TV-TV doang. Ternyata saya ngerasain banget kalau walaupun di Jakarta ini memang ladangnya segala industri ya, bukan cuma musik, segala macam industri ada di sini. Ternyata di antara keberagaman industri kan juga bermacam-macam orang di seluruh Indonesia juga numpuk di Jakarta ternyata. Berjuta-juta, benar-benar. Nah, akhirnya saya ngerasain banget tuh ngerasain banget ternyata persaingan di situ berat banget, walaupun kita
tadinya punya gelar entah X Factor, entah The Voice, itu ternyata waktu di sini tuh nggak punya label itu gitu ya. Nggak begitu berpengaruh besar ternyata ya, karena nggak terlalu berpengaruh besar kalau kita memang bukan yang ngejual diri sendiri nih di sini. Maksudnya memang harus banyak bergaul, memang harus banyak punya relasi, memang harus nyoba itu dulu. Benar. Nah, di perjalanan itu tuh saya mulai ngerasa berat. Maksudnya di perjalanan saya mengenalkan diri saya bahwa saya punya kapabilitas nih sebagai seorang entertainer. Saya nyobain ikut ini lagi, ikut itu, nyoba masuk agent ini, agent itu untuk tetap mempertahankan passion saya di musik. Nah, saya mencoba untuk merendahkan lagi level saya yang tadinya saya menurunkan ego saya lagi yang tadi merasa saya adalah jebolan ini nih. Nah, masa saya nggak bisa tembus di ini gitu. Nah, ternyata pada pengaplikasiannya di sini memang tidak susah banget ya. Akhirnya di perjalanan itu tuh saya mulai merasa, wah ini kok kayaknya nggak works ya, apa balik lagi aja ke Kalimantan, apa ngantor aja gitu. Maksudnya memang udah stuck banget waktu itu. Memang untuk tembus, jangankan tembus ke industri ya, untuk tembus jadi seorang entertainer, untuk jadi seorang penyanyi yang punya panggung aja di Jakarta itu tidak mudah. Susah banget. Susahnya ampun. Adaptasinya juga harus keras banget. Nah, di situ yang saya beradaptasinya itu yang menurut saya PR banget. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu menurut saya belum terlalu cukup ya. Makanya di tahun keempat itu tadinya mau menyerah tuh, Dok. Mau menyerah, walaupun waktu itu udah mulai terlihat. Saya udah mulai nyanyi di beberapa tempat gitu ya. Tapi saya merasa making money ya. Iya, sudah mulai berpenghasilan dan lumayan settle sebenarnya. Cuman saya berpikir selama 3 tahun ini perkembangannya nggak terlalu banyak. Jadi saya merasa kalau memang stucknya cuma di sini doang, better saya pilih jalan yang lain. Mungkin jalannya sampai di sini doang. Tadinya itu berdoa sama Tuhan tuh, ya Tuhan, kalau memang cuman sampai di sini, tunjukin gitu. Kalau memang harus lanjut, tunjukin juga. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu mungkin ya, saya ditunjukin tuh, benar ditunjukin. Apa itu? Gabung sama Lila. Akhirnya bisa tembus ke industri, yang beneran industri. Nah, di situ saya percaya bahwa ini memang benar-benar selain doa, memang benar-benar pilihan Tuhan. Jalannya di situ. Dan sekarang saya udah memantapkan di satu jalan, walaupun jalan ini bakal terjal dan turun naik. Selama saya yakin dan percaya, saya akan bahagia menjalaninya. Itu sih, Dok. Luar biasa. Nah, Aryo, netizen kita ini kan Indonesia terkenal dengan julid ya. Wow, amazing. Iya, netizen kita ini terkenal julid. Nah, netizen pernah nggak sih komentar, apalagi kan Aryo juga aktif di sosial media betul. Komen, kemudian julid terhadap Aryo, kemudian bagaimana cara ngadepin hal tersebut? Kalau ngadepin sih banyak cara sebenarnya. Cuman untuk kasus saya, seperti yang kita bahas sebelumnya kan, kalau sebuah grup atau band ganti-ganti vokalis, itu pasti banyak banget yang pro dan kontra tuh. Tentunya. Nah, dulu saya termasuk orang yang salah satunya takut tuh, Dok. Iya. Waktu pertama banget diajak Lila gabung, yang saya pikirin adalah apa kata orang. Oke. Apa kata orang nih ntar? Karena saya mikirin kata orang ya. Bener. Kenapa? Karena dari pengalaman sebelumnya, saya kan juga salah satu bagian dari netizen ya. Jadi bukan buzzer kan? Iya, belum. Mungkin ada tawaran, mungkin saya bisa jadi buzzer. Okay. Jadi dulu saya pelajari tuh, khususnya di kasus saya, band-band yang pernah ganti-ganti vokalis, itu hampir 70%, 80% itu banyak kontranya. Kontranya itu akan dihujat habis-habisan, akan dibanding-bandingkan habis-habisan. Dan Arya mengalami itu? Akhirnya mengalami. Dan sebelum masuk itu udah persiapan, udah ngobrol nih, ngobrol sama Disney ini akan menggantikan sosok vokalis Lila yang udah punya nama, yang udah besar banget. Nah, seorang Aryo yang mungkin hanya sebagian kecil orang yang tahu akan gabung di sebuah kapal yang gede yang namanya Lila. Nah, di situ saya udah mulai berpikir keras tuh, apakah akan siap mentalnya apa enggak. Cuman dengan badai. Bener, pasti itu akan terjadi. Saya pikir itu akan terjadi. Tapi saya pikir lagi, kalau kesempatan untuk bisa gabung di sebuah grup yang sudah melanglang buana di industri yang pengen saya masuki,
ini kesempatan nggak akan datang 2 kali. Betul. Jadi saya akan ambil kesempatan, saya akan ambil risiko. Nah, bersyukurnya saya sudah punya persiapan mental ya. Jadi udah pernah tahu netizen itu high levelnya akan se ekstrim apa. Saya udah siap. Saya sudah siap akan diapapun. Saya lahir udah siap. batin. Lahir batin udah siap. Mau diapain juga. Mau dibully, mau ditonjok di tengah jalan juga udah siap. Iya. Karena itu ada keuntungan yang besar, pasti ada risiko yang besar juga. Tentunya. Jadi saya udah siap banget. Orang mau ngomong apa, jangan ngomong ya. Untuk bertemu dan beradu mulut, bahkan beradu fisik mungkin karena hal itu saya udah siap. Jadi saya udah siap untuk hal se ekstrim apapun udah siap. Berbekal kesiapan mental itu ya. Jadi saya udah anti bulletproof udah. Jadi udah nggak akan kena apapun. Orang mau melontarkan komentar hujatan seperti apapun mental. Malah itu jadi koreksi. Jadi kalau pujian itu kan apa ya? Bisa jadi perangkap juga tuh. Jadi kita bisa terperangkap di zona pujian itu aja. Justru kalau ada yang nggak suka, kita challenge-nya adalah gimana bikin orang ini pro sama kita. Akhirnya mengakui kita gitu. Nah, itu gimana caranya? Nah, saya beruntungnya nggak tahu ya. Mungkin berkat doa dan usaha mungkin ya, Dok ya. Jadi saya bukan jampe-jampe kan. Di Kalimantan banyak sebenarnya. Kalau mau boleh dong, saya ada kenalan. Wow. Jadi balik lagi berbekal kesiapan mental itu saya jadikan semua itu challenge, Dok. Jadi, mental berarti mental. Jadi kalau kebanyakan orang harus mental baja ya. Kalau kebanyakan orang nggak berani baca, udah lu ngapain sih dengerin kata orang, ngapain sih lu baca-baca. Jadi saya bacain semuanya nih. Apa yang kurang nih? Apa yang kurang dari saya? Apa sih yang bikin kalian nggak bisa nerima saya? Apa? Itu apa? Nah, saya menanamkan itu kepada diri saya biar saya bisa improve diri saya lebih bagus lagi. Jadi saya cari apa yang bikin orang-orang di luar sana yang nggak nerima saya tuh, Dok. Iya. Saya benar-benar cari komen di setiap dibacain komennya. Saya bacain semuanya. Nah, saya lumayan terkejut tuh waktu itu. Ada yang membekas nggak? Banyak membekas. Nggak sampai luka batin kan? Nggak pernah sampai luka batin. Nah, saya bersyukur dan yang bikin saya terkejut adalah dari kesiapan saya yang ibaratnya kalau dikasih nomor ya levelnya udah kesiapan saya udah 10 nih. Saya siap untuk serangan netizen yang levelnya akan 10 juga. Ekstrim ya. Ternyata setelah saya cari-cari dan saya gali-gali, ternyata nggak ada yang kayak gitu. Nggak tahu antara saya udah terlalu siap mungkin ya. Jadi kalau ada komen-komen yang begini, biasalah, nggak ada yang lebih pedes lagi nih, gitu nyarinya. Sama memang akhirnya beberapa netizen tuh kayak nerima. Akhirnya seorang Ariel tuh ternyata cocok sama Lila. Nah, itu mungkin keberuntungan buat saya juga ya. Jadi akhirnya saya yang tadinya udah siap banget nih bakal dihujat-hujat. Akhirnya setelah nyari malah nggak ada, dan mungkin pun kalau ada udah defense nih, udah dapat pertahanan diri sendiri nih. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk menanggapi omongan orang yang nggak akan bakal ada habisnya sampai hari kiamat, H-2 kiamat juga nggak bakal ada habisnya. Jadi saya selalu pegang pepatah lama. Kalau kita menyusuri sebuah jalan yang berbatu, yang banyak halangan rintangan, ketika kita berjalan menyusuri itu, kita akan kesakitan kalau kita berjalan hanya menggunakan kaki sendiri itu. Nah, kalau kita ingin merasakan semua itu dengan hati yang santai, udah kita menyusuri bebatuan itu dengan sendal, cukup dengan sendal. Jadi kita nggak mungkin untuk ngebuangin semua halangan-halangan di jalan, nggak mungkin untuk ngebuang batu-batu yang ada di jalan, nggak mungkin. Cukup pakai sendal aja udah cukup ya. Dilewatin aja bebatuannya, udah aman sendalnya yang penting. Nah, itu juga yang saya terapin di kehidupan saya. Jadi saya nggak akan dengerin lemparan orang, hujatan orang. Saya cukup pakai 2 tangan saya untuk nutup telinga saya aja. Udah cukup, itu cukup untuk saya, dan saya cukup tahu ada orang yang suka dan nggak suka. Udah, itu just people aja. Maksudnya orang akan selalu diciptakan berpasang-pasangan kan. Orang pasti akan ada diciptakan untuk suka dan tidak suka. Itu hal yang selalu ada. Harus selalu ada. Kiri dan kanan. Bener. Positif, negatif. Bahkan segala sesuatu itu kalau hanya suka doang itu kita akan stuck aja di situ. Kita akan selalu butuh orang-orang yang bertentangan sama kita. Supaya kita punya challenge buat diri kita sendiri. Gimana caranya buat
narik orang nggak suka ini ke kubu yang suka gitu. Saya selalu menanamkan itu sih untuk menghadapi hal-hal kecil kayak netizen sudah anggap itu hal kecil sih sekarang. Jadi saya merasa punya kepercayaan diri yang membeludak untuk hal-hal kecil seperti netizen itu udah nggak ada hitungannya lagi sekarang. Udah sangat siap sekali ya. Sangat siap apapun itu. Keren. Jadi mental baja harus. Kemudian lalui segala rintangan ya dengan apa yang kita punya. Betul. Apalagi kaum Adam seperti saya ya kan. Kalau laki-laki itu memang orang-orang yang jarang memperdulikan entah fashion, entah perawatan kulitnya, entah labelnya seperti itu ya. Iya, benar. Nah, dulu tuh sering tuh, ini kok modelannya kayak begini nih. Ini orangnya nih putih sih, cuman putihnya agak-agak dark gitu, agak putih kusam. Nah, saya kadang-kadang suka mikir tuh, Dok, apakah persona seorang itu akan disamakan sama kalau kita bicara tentang perawatan itu kan biasanya cuman cewek doang. Iya, benar. Jadi waktu itu berpikir, kan kayak begini kan buat cewek doang, cowok mah gini-gini aja. Ternyata waktu itu saya mikirnya salah. Ternyata semua orang itu butuh, bukan cuma cowok, bukan cuma cewek, bahkan anak kecil memang juga harus merawat. Gitu kan. Nah, waktu itu saya bingung. Nah, kalau cowok itu kayak gimana perawatannya biar nggak kecewek-cewekan, itu pertama. Terus tetap maskulin ya. Benar, tetap maskulin. Terus gimana sih baik dan benar itu? Nah, kan saya lagi ngobrol sama pakarnya banget nih. Kalau menurut dokter sendiri gimana, Dok? Untuk perawatan laki-laki yang tetap aware sama kulitnya, perawatannya, tapi tetap maskulin gitu. Ya. Good question ya. Jadi banyak banget, gak cuma Aryo nih ya. Cowok-cowok di luar sana yang takut nanti jadi lebih feminin. Nah, iya benar. Ya. Padahal sebenarnya perawatan itu tidak mengenal gender. Betul. Ya kan, bahkan dari kecil ya kita udah harus merawat diri kita. Betul ya. banget. Tidak hanya untuk Aryo yang bekerja di dunia entertain ya, tapi kita kan setiap hari membawa wajah kita, tubuh kita itu kemana-mana, bertemu dengan orang banyak. Jadi kalau kita nggak rawat ya, maka apa yang Tuhan berikan ini itu akan berkurang kan. Betul. Dizolimi ya. Iya. Menzolimi pemberian Tuhan. Seiring dengan pertambahan usia, secara tidak sadar setelah usia 25 tahun kita sudah mengalami penuaan. Oh iya. Ya, dan setelah 25 tahun. Setelah 25 tahun. Ya. Dan sebelum 25 tahun kita sudah dihadapi oleh problem-problem kulit misalkan yang berkaitan dengan pubertas. Benar banget. Biasanya kalau cowok umumnya karena berhubungan dengan hormon, level hormon testosteron, androgen, jerawat, Aryo. Itu banyak banget yang kasusnya itu ya. Iya. Jadi sebenarnya jerawat itu seringkali bikin kita tuh nggak pede, nggak confidence. Benar. Dan kalau kita polling nih ya untuk para wanita, justru wanita tuh lebih senang pria yang bersih sebenarnya. Iya betul. Jadi nggak harus berubah jadi artis Korea gitu kan? Ya. Tetap versi kita, orang Indonesia, laki-laki Indonesia yang kulitnya terawat, bersih sih. Iya, bersih ya. Bener. Yang penting itu kan, saat kita bangun tidur, kita lihat wajah kita, waduh seger. Itu adalah sebuah kenikmatan. Betul. Ya kan? Dia, benar. Dan buat cowok itu nggak perlu yang ribet ya. Mungkin kalau cewek ada makeup dan itu yang berhubungan dengan itu. Tapi kalau cowok kan yang paling penting tuh pembersihan, dibersihkan kulitnya. Kemudian proteksi, melindungi. Apalagi kita di negara tropis, di mana matahari itu setiap hari. Jadi melindungi itu penting banget. Kita akan nikmati nantinya, ya. Jadi menikmati, kita melindungi kulit kita akan lebih segar, lebih muda, lebih lama, itu bebas dari masalah-masalah kulit. Nah itu. Betul. Kemudian kalau memang ada masalah tertentu seperti jerawat, ya untuk usia pubertas, pigmen untuk usia tua, kita akan terhindar dari itu dengan menjaga tadi. Jadi nggak harus jadi feminin, tapi dengan maskulin, dengan sisi maskulin kita tetap bisa merawat wajah kita, tubuh kita khususnya gitu. Nah, itu sih yang saya butuhkan juga sebenarnya. Jadi semua butuh banget karena gak cuma Aryo. Bener, untuk tadi tuh untuk meredam komentar-komentar netizen kan kita selalu ada kurangnya aja. Nah, untuk salah satu untuk menangkis dan meredam itu ya memang kita harus mengupgrade diri, harus merawat diri juga. Iya, betul. Jadi itu adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita. Iya, jadi kita menghargai diri kita dengan merawat wajah dan tubuh kita. Pemberian Tuhan. Tuhan. Harus dirawat. Iya.
Oke, Aryo. Sekarang saya mau tanya lagi ya. Oke. Apa sih yang belum tercapai untuk saat ini? Kalau belum tercapai, 2 diantaranya udah tercapai. 2 diantaranya itu tadi, saya dulu waktu kecil kan sering nonton kompetisi-kompetisi kayak Indonesian Idol. Iya. Udah bisa masuk tuh. Iya. Pertama, yang kedua udah bisa masuk Lila juga salah satu band Papan atas. Band papan atas yang saya gandrungi banget dari kecil Idolakan, sampai gede. Iya benar, akhirnya sekarang menjadi salah satu dari tadinya fans bisa jadi personil gitu kan. Nah, yang ketiga mungkin bukan yang ketiga ya, selanjutnya mungkin gimana caranya saya Aryo, vokalis barunya band yang gede banget ini, akan diingat sama seluruh masyarakat Indonesia dengan karya-karyanya. Iya. Bagaimana seorang Aryo dan Lila bisa dikenang sampai nanti 10, 50, 100 tahun kemudian dengan karya-karyanya. Gimana yang terdekatnya mungkin gimana saya bisa diterima sebagai keluarga baru Lila. Itu sih buat teman-teman. Walaupun sudah 2 tahun nih ya. Sebagai penikmat musik, saya targetnya adalah bagaimana menciptakan karya yang bisa nempel di kepala. Abadi. Itu ya? Abadi ya benar. Sejauh ini hal yang pingin banget dicapai itu. Menurut Arya belum tercapai itu? Sedang menuju. Oke. Iya, karena Lila sekarang udah berhasil bikin 3 single. Iya. Sekarang juga progres untuk bikin album. Jadi saya sudah berada di jalur itu. Tinggal bagaimana Tuhan ACC apa enggak nih. Kalau Tuhan ACC ya boom gitu. Kalau amin. Iya, kalau belum ya coba lagi. Sampai ikut nulis juga. Ikut mengubah lagunya juga. Ikut nulis, ikut bikin musik juga, ikut workshop juga. Di Lila juga 5-5-nya berkontribusi. Keren. Di situ sih yang belum tercapai, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Kita doakan ya. Nah, kalau disuruh milih ya, solo atau band? Dulu waktu waktu pertama banget milih berkarir di industri musik itu. Berkarir ya, kalau waktu SMP, SMA tuh sekedar hobi doang. Hobi. Ya, setelah kuliah itu udah tahu ada cuannya di situ. Ya, profesional dong. Iya, profesional. Akhirnya tahu nih. Tadinya akan milih solo aja. Karena selain gak ribet, solo itu menurut saya lebih fleksibel. Jadi segala arah tuh bisa dijajal gitu kan. Tapi setelah itu ketidaktahuan seseorang karena belum nyemplung ya. Nah, setelah akhirnya nyemplung di Lila, ternyata ngeband itu seru banget. Maksudnya seru dalam proses kreatifnya, proses produksi kreatif. Itu kalau kita solo, itu kayak energinya cuma satu aja. Energinya kalau once kita lagi malas, lagi nggak pengen produktif, itu pasti kesendat. Nah, sekarang dengan adanya 4 kepala yang lain, akhirnya kalau satu lagi males, yang satu geber. Dan waktu di stage juga sinergi dari ke-4 orang yang ada di panggung itu luar biasa. Ngasih efek yang nggak bisa digambar sih sebenarnya. Waktu solo itu saya nggak ngerasa banget waktu solo. Karena waktu solo tuh benar-benar kayak udah sunyi aja di stage. Adapun bandnya di belakang itu kayak bukan bagian dari show saya gitu. Nah, sekarang waktu nanti berubah lagi kan? Beda event, beda bener. lagi. Waktu berlima sama yang sekarang, wah itu amazing banget sih. Walaupun mungkin secara ini juga pendapatan juga mungkin dibagi 5 itu udah jadi bukan perhitungan saya lagi karena sekarang berproses membuat suatu karya itu ternyata lebih ringan dipikul berlima ternyata ya. Ternyata saya sekarang lebih jauh memilih untuk jadi vokalis band aja. Nah, ada pepatah if you wanna go faster, walk by yourself. Betul, tapi kalau if you wanna go far, walk with team. Iya benar. Iya kan? Iya, itu yang penting. Jadi tim itu adalah sesuatu yang penting. Betul. Ya? Terutama dalam karir nggak cuma kita, banyak hal yang kita bisa capai dengan tim. Betul. Seperti dokter juga nih yang udah bangun Glowskin segede ini kan. Amin, thank you. Saya tuh amazed banget, Glowskin udah ada cabangnya di sana sini.
Saya penasaran banget tuh awal mulanya bisa segede sekarang tuh, tipsnya apa? Mungkin nanti dari pengalaman dokter bisa saya implementasikan ke band saya bisa segede. Punya cabang juga Lila, ada cabang Tebet ntar. Gimana sih dok dulu bisa ngerintis Glowskin? Ya. Udah 10 tahunan. 10 tahun ya. 10 tahunan 10 tuh. 10 tahun ya. Jarang banget tuh ada produk satu segmen ini yang bisa bertahan lama banget. Ini Glowskin, saya penasaran rahasianya apa. Kita 11-12 sebenarnya. Tadi juga saya solo karir. Oh iya. Oh, bisa solo juga. Betul. Manggung juga tapi. Beda ya. Oh, di belakang layar, oke. Nah, jadi yang membuat Glowskin jadi besar tentunya adalah tim. Nah, balik ke situ lagi ya, tim ya. Tim ini penting banget. Ini penting banget. Namun kita menyuarakan frekuensi yang sama. Gitu. Jadi ada tadinya saya sendiri ya, kemudian dengan berjalannya waktu kami bentuk beberapa divisi, kemudian buka cabang dan cabangnya tersebar di beberapa kota di Indonesia. Wow. Dan satu hal yang paling penting menurut saya adalah tim. Tim benar penting ya. banget. Tim penting banget. Saya nggak akan bisa mencapai titik sekarang ini tanpa tim. Jadi tim itu adalah hal yang penting. Dan semua orang dalam tim itu adalah penting. Betul banget. Ya, jadi kita maju bersama, we grow together. Kuncinya di situ. Betul. Jadi berasa ringan di jinjing ya dok? Iya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betul. Ya kan? Seperti kita lihat di sini, semua ini tim kita di belakang sini ya. Ya, ada sekitar 70 orang kan di sini. 70 orang di sini, luar biasa. Itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan kita. Ya. Oke, Aryo. Apa nih pesan Aryo untuk sahabat Glowskin yang sedang nonton podcast kita kali ini? Kalau pesan mungkin seperti sudah kita bahas panjang lebar tadi ya, dari pengalaman saya mungkin banyak bercerita juga, dokter Nanang juga banyak. Mungkin kita harus berani menghadapi apapun yang mungkin sudah Tuhan takdirkan sama kita. Tentunya Tuhan takdirkan. Entah itu baik atau buruk, pasti di balik itu semua ada sesuatu yang pengen Tuhan sampaikan sama kita. Entah level kita akan dinaikin, entah itu adalah sebuah jalan yang harus dilalui dulu sebelum kita mencapai titik yang kita ingini. Jadi menurut saya apapun itu, susah atau senang, udah lewatin aja. Ntar juga berlalu, ntar juga jadi cerita, ntar juga jadi hal yang lucu. Itu sih, saya masih pegang hal itu. Jadi buat teman-teman sahabat Glowskin yang sekarang mungkin lagi ada yang merasa terpuruk mungkin ya, percayalah itu hampir menyerah. Iya, hampir menyerah. Percayalah itu akan berlalu dan itu akan jadi cerita aja. Itu sih kalau dari saya. Wow. Ya, jadi kalau saya bilang sebuah universitas kehidupan ya. Iya, universitas kehidupan itu kita terus belajar. Dapat ujian. Iya, belajar, dan setelah ujian kalau kita bisa melewati itu kan kita akan lulus ya. Betul. Sebagai pemenang. Tentunya. Itu dia sebagai pemenang. Ya. Thank you Aryo. Nah, saya ingin berbagi tips juga dengan sahabat Glowskin yang lain. Iya. Ini tipsnya mahal nih. Yang saat ini insecure ya, dengan penampilan, dengan segala hal tentang dirinya. Betul. Ya. Termasuk saya mungkin dok, saya butuh banget informasi itu, ya benar. Banyak orang Aryo, nggak cuma Aryo aja yang saat ini tuh insecure ya. Nggak cuma dengan penampilan, tapi juga kemapanan. Ya, enjoy the process. That's right. Itu ya, enjoy the process ya. Aryo tadi udah cerita bahwa lalui aja benar. Tadi suatu saat kita akan tertawa benar, kita akan tertawa. Betul. Ya. Jadi enjoy the process, nikmati setiap fase dalam hidup kita. Benar. Itu saja. Dan kalau ada masalah, cepat cari solusinya. Betul. Jangan menghindar ya. Jangan menghindari masalah. Benar, jangan menghindari masalah karena hanya akan menambah masalah baru aja. Iya. Lalu hadapi aja udah. Hadapi. Luar biasa, banyak sekali yang kita bisa pelajari dari Aryo hari ini, seorang vokalis dari band Lila. Saya berharap kita semua mengambil pelajaran banyak dari hari ini, termasuk saya juga. Iya. Termasuk saya juga, saya belajar banyak dari Aryo yang masih muda, seorang vokalis band yang sedang naik daun saat ini, yaitu Lila. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, kita share hari ini, bisa memberikan manfaat bagi semua sahabat Glowskin. Demikian untuk podcast kita di hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Salam Glowskin. Salam Glowskin. Glowskin.